Halo semuanya, Assalamualaikum. Selamat datang di channel aku. Hari ini aku membahas tentang perawatan rambut keriting pada anak. Nah, kebetulan banget rambutnya anakku ini keriting. Coba lihat sana sayang. Nah, ini kan keriting banget nih, kayak gini nih, keriting gini. Jadi perawatannya itu khusus. Rambut keriting itu beda perawatannya sama rambut yang lurus, yang nggak ada teksturnya. Kalau rambut keriting itu kan ada teksturnya kayak gini. Jadi perawatannya itu berbeda, sehingga butuh perawatan ekstra dan butuh produk-produk khusus. Nah, di sini nanti aku akan jelasin gimana cara merawat rambut keriting pada anak dan juga apa saja produk-produk yang aku pakai buat Gladys. Jadi kalau kalian, anak kalian, atau mungkin kalian juga punya rambut keriting, kalian bisa tonton channel ini, bisa tonton video ini sampai habis, dan jangan lupa like dan subscribe. Oke, yang pertama yang aku mau jelasin adalah jenis-jenis rambut keriting. Sebenarnya jenis rambut keriting itu ada banyak ya. Kalian bisa googling sendiri type of curly hair, karena rambut keriting itu ternyata ada ukurannya sendiri-sendiri. Ada 3B, 3C, ada 4A, itu tergantung sebagaimana keriting dari seseorang. Contohnya kayak rambut anak aku ini, dia ini rambutnya 3B atau 3C gitu. Jadi keritingnya itu keriting spiral yang reket banget gitu, yang nggak banget sih, cuman ya keritingnya spiral gitu. Dan coba lihat sini sayang, gini tuh kan, you can see nih, kelihatan keriting gitu kan tuh. Nah, ini masuk ukuran 3B kalau nggak salah, antara 3B 3C gitulah. Nah, kebetulan karena pandemik aku belum pernah bawa Gladys ini ke salon untuk merawat rambut keritingnya. Jadi selama ini aku cuman kayak belajar gitu sendiri secara otodidak gitu. Jadi kalau mungkin nanti aku ada salah penyebutan ukuran jenis keritingnya, aku mohon maaf karena aku belum pernah ke profesional untuk hal ini dan aku juga bukan yang expert. Oke, setelah tahu jenis rambut keritingnya, selanjutnya adalah merubah mindset, merubah pola pikir. Selama ini kan kita tumbuh di lingkungan yang mana rambut itu harus disisir, gitu kan. Padahal nih ya, tidak semua rambut itu harus disisir setiap hari, apalagi rambut keriting. Jadi rambut keriting itu gampangnya nih ya, ibaratnya tuh kayak benang ya. Cuman rambut keriting itu kan benangnya agak spiral, ada teksturnya. Bayangin benang itu kalau disisir terus setiap hari kan bisa rontok, bisa rusak, bisa patah, bisa kering dan lain-lain sebagainya. Maka dari itu rambut keriting itu memang seharusnya disarankan untuk tidak disisir gitu kan. Nah, tapi kan kita kepikiran nih, gimana dong kalau nggak disisir, nggak rapi nanti? Tenang aja, nanti aku jelasin gimana tips dan triknya aku ngadapin anak yang rambutnya keriting yang pastinya kusut terus menerus. Oke, selanjutnya yang perlu dipahami lagi adalah produk-produk sih. Ini pelajaran banget buat aku juga masih belajar. Selama ini aku tuh mikirnya shampoo yang buat anak itu yang udah ada label for kids itu pasti bagus, tapi ternyata enggak. Mereka emang bagus buat anak, tapi belum tentu bekerja dengan baik untuk anak yang rambutnya keriting. Nah, ini yang perlu dipahami, karena rambut keriting itu perawatannya perlu yang ekstra. Jadi harus paham banget ingredients, bahan-bahan yang ramah untuk rambut keriting dan mana bahan-bahan yang tidak ramah gitu. Karena kalau salah pilih shampoo nih ya, kalau salah pilih shampoo dan bahannya itu enggak ramah buat rambut keriting, itu bisa merusak tekstur rambut keriting itu, bahkan bikin rambut jadi lebih frizzy gitu, lebih kering, lebih rusak lah pokoknya gitu. Apalagi ini kan masih anak, kasihan kalau rambutnya itu harus rusak duluan gitu kan. Oke, selanjutnya aku mau bahas produk-produk yang aku pakai. Kebetulan produk yang aku pakaikan ke anakku ini adalah produk yang sama dengan produk yang aku pakai. Kalau ditanya aman atau tidak, insya Allah aman, karena rambut keriting itu pada dasarnya perawatannya hampir semuanya sama selama ingredientsnya tepat
gitu loh. Jadi meskipun rambut keritingnya ukurannya beda, ini itu antara satu orang dan yang lainnya, tapi kalau produk yang digunakan punya bahan-bahan yang ramah terhadap rambut keriting, jadi ya insya Allah nggak apa-apa. Oke, yang pertama aku pakai adalah sampo. Ini sampo dari Kriwil. Instagramnya kalau nggak salah namanya kriwil.id, kalau nggak salah nanti aku tulis di description box. Nah, sampo yang dari Kriwil ini adalah sulfate free, jadi nggak ada yang namanya sulfate, dan ini termasuk sampo yang non SLS ya. Jadi ini akan sangat cocok untuk yang punya rambut keriting dan rambut keritingnya tuh kering, terus punya sensitif scalp, kulit kepala yang sensitif, yang mana sering banget kan anak kecil tuh kulit kepalanya sensitif, dikit-dikit mereka ada kotoran, nempel dan lain-lain, jadi harus ekstra pembersihan, tapi nggak bisa kalau pakai sampo yang bahannya keras. Jadi aku pilih Kriwil ID ini udah pas banget karena selain sulfate free, dia juga cocok untuk sensitive scalp. Oke, selanjutnya adalah conditioner. Ini adalah conditioner Eternal Leaf. Kebetulan ini Eternal Leaf ini kerja sama Kriwil. Kriwil kerja sama Eternal Leaf, yang mana mereka bikin pure conditioner. Dan ini terbuat dari Pandanus conoideus. Aku kurang tahu, aku kurang paham itu apa. Yang jelas setelah aku pakai conditioner ini dan sampo ini di rambutnya anakku, rambutnya itu udah gak se-frizzy dulu lagi. Dulu sebelum pakai sampo dan conditioner khusus rambut keriting, itu pasti kerasa lebih kering gitu loh, lebih kusut gitu. Tapi setelah pakai conditioner ini udah nggak lagi. Ini conditionernya aku juga beli di Kriwil, tapi aku kalau nggak salah pernah lihat di Eternal Leaf itu mereka ada yang namanya conditioner yang kayak gini. Cuman aku kurang tahu itu produk yang sama, ingredientsnya sama atau enggak. Yang jelas bisa kalian dapat di Kriwil. Ini aku belinya di kriwil.id. Ini tahap pertama ya, pembersihan kan, shampoo sama conditioner. Nah, aku keramasin anak aku tuh setiap 3 hari sekali. Nah, ini tergantung juga sih. Biasanya kan ada anak yang aktif banget terus keringetan melulu, jadi kulit kepalanya itu pasti bakalan kayak gampang banget berminyak dan rambutnya jadi gampang kusut. Ini tergantung sih. Kalau anak aku keramasnya 3 hari sekali dan itu udah cukup. Dan kalau tiap keramas tuh aku pakainya dikit aja karena ini dipakai untuk di area kulit kepala aja. Nah kan kepalanya anak kecil tuh kecil gitu kan ya, nggak yang segede kita, nggak butuh yang sebanyak orang dewasa gitu. Aku pakainya dikit aja. Begitu juga dengan conditionernya, kayak sebesar koin gitulah, pokoknya segini kira-kira hitungannya gitu. Terus kalau yang sampo ini aku pakainya di kulit kepala aja. Setelah itu produk selanjutnya adalah ini scalp massager. Aku nggak tahu ini namanya apa. Ini aku beli di Kriwil karena anak aku tuh punya masalah sensitif scalp, yang mana sering banget dia ada build up kotoran gitu. Tapi kalau digosok pakai tangan itu susah gitu loh, dan pastinya sakit. Jadi aku suka pakein sampo ini terus di area kulit kepalanya. Terus habis itu aku massage pakai ini. Masaknya lembut aja, nggak perlu yang digosok-gosok gitu, nggak perlu. Kayak lembut gini aja digosok-gosok gitu. Dan alhamdulillah setelah pakai sampo ini, area build up itu tadi, kotoran yang menumpuk itu tadi, kalau orang Jawa bilang busik kali ya, busiknya itu tadi yang menumpuk itu udah bisa hilang gitu loh, yang mana bikin lega banget itu. Terus selanjutnya adalah pakai conditioner tadi dikit aja, terus aku diemin sebentar gitu sambil disisir, sambil detangling, disisirnya tapi pakai jari, bukan pakai sisir biasa gitu. Jadi pakai jari ini bukan sekedar nyisir ya, kalian lebih ke arah detangling. Detangling ini kayak misah-misahin biar rambutnya nggak kusut gitu loh. Nah tentunya ini makan waktu lama kan. Biasanya aku langsung skip proses detangling ini, udah aku olesin ini aja conditioner. Terus setelah kering, aku keringin pakai handuk biasa. Kalau sarannya pakai handuk microfiber atau pakai t-shirt, but
I don't have time for that karena ribet banget udah mandiin anak tuh. Jadi aku pakai anduk biasa aja langsung cepet. Selanjutnya aku pakai tangle teaser. Nah ini yang aku bilang sisir detangling tadi. Jadi boleh disisirin, tapi jangan pakai sisir biasa. Jangan pakai sisir yang kayak gini. Ini nggak boleh nih. Ini karena kayak seperti yang aku bilang tadi, ini bikin makin rusak tekstur keritingnya gitu loh. Kalian boleh pakai sisir detangling. Ini adalah sisir tangle teaser. Fungsinya adalah untuk detangling. Jadi ini meskipun kelihatannya kayak nyisir biasa, tapi aslinya tuh dia memisah-misahkan rambut biar nggak kusut gitu loh. Nanti aku tunjukin juga gimana aku caranya sisir. Selanjutnya ini adalah hair butter. Ini aku beli di Watsons. Namanya Naturals by Watson. Ini hair butter yang coconut. Kebetulan waktu aku beli ini, aku sama sekali tidak memikirkan apa-apa yang perlu yang kayak gini kayak gitu. Yang penting ini aku lihat dia hydrating gitu aja sih. Waktu itu emang aku baru belajar sih, tapi ternyata belakangan aku tahu kalau rambut keriting itu beda jenis keritingnya, beda ukuran keritingnya, maka beda juga kebutuhan hair butternya. Nah kebetulan karena rambutnya Gladys itu ukurannya 3B atau 3C yang keriting kriwil banget gitu, dia pakai ini fine-fine aja. Maksudnya fine itu adalah biasanya ada hair butter, biasanya ada hair moisturizer, hair cream kayak gini, yang kalau dioles ke rambut keriting itu jadi berat, yang mana keritingnya itu enggak bentuk, malah jadi kayak lurus gitu loh. Malah jadi loose curl. Jadi ini yang perlu diperhatikan. Kalian perlu tahu apakah hair butter itu kerasa berat atau enggak di rambut keriting. Karena kalau terasa berat malah enggak ngebentuk keriting itu sendiri, malah yang ada bikin keritingnya loose dan enggak bentuk asli keritingnya. Nah kebetulan kalau yang natural hair butter yang coconut dari Watsons ini, dia ini cukup berat. Teksturnya cukup rich dan thick ya. Tapi karena rambutnya Gladys itu ukurannya 3B, 3C yang kriwil banget, dia cocok pakai ini. Karena instead of bikin keritingnya itu jadi loose, ini bikin keritingnya itu lebih terdefine, lebih gimana ya bilangnya, lebih kelihatan keriting lah pokoknya. Nggak bikin loose, nggak berat intinya. Cuman ya itu tadi, pakainya dikit aja karena kan rambutnya anak kecil sedikit gitu kan. Produk terakhir yang aku pakai adalah hair sealant dari Kriwil juga. Ini coconut oil vanilla. Dia aromanya enak banget, aku suka aromanya karena bau coconut dan juga vanilla. I love vanilla. Ini tuh fungsinya sebagai hair sealant. Hair sealant itu maksudnya untuk mengunci definisi keritingnya. Jadi untuk mengunci rambut keritingnya itu tadi. Kalau yang hair butter tadi itu kan untuk membentuk rambut keritingnya. Terus yang terakhir ini coconut oil untuk mengunci rambut keritingnya. Nah ini yang menurutku paling penting itu dari dua step ini ya, dua-duanya harus saling seimbang sih. Karena ini untuk membentuk, ini untuk mengunci. Tapi yang paling penting lagi adalah teknik kalian bikin keriting itu sendiri. Jadi ketika mengaplikasikan hair butter ini kalian juga harus pakai teknik buat mengeriting rambut itu tadi. Jadi kayak kalau aku biasanya aku curl pakai jari, terus setelah itu di scrunch. Habis itu pas pakai di hair sealant ini juga aku scrunch lagi. Nanti aku tunjukin gimana cara pakainya. Iya. Jadi rambutnya Gladys ini basah ya, udah dalam posisi habis keramas. Biasanya aku keringin pakai handuk biasa kayak gini. Sebenarnya ini terlalu kering ya, harusnya pas posisi lagi basah gitu langsung dikasih dengan hair butter tuh tadi, hair butter yang sifatnya hydrating karena we need that. Nah ini pakainya dikit aja kayak gini karena rambutnya emang sedikit, so yep, langsung aku pakainya langsung kayak diacak-acak gini sih. Terus kan emang kalau rambut keriting itu tidak boleh disisir. Nah kalau aku tetap sisir tapi bukan pakai sisir biasa. Aku pakai sisir ini dari Tangle Teaser.
tangle teaser karena ini tuh fungsinya untuk detangling. Nah, kalau detangling tuh beda ya sama kayak sisir biasa. Detangling itu ya kayak misah-misahin rambut kusut gini, karena kan wajar ya anak kecil tuh ada rambut kusutnya. Nah, selama sisir ini aku juga kayak bikin acak-acak dikit gitu biar rambutnya nggak berubah jadi terlalu lurus. Maksudnya biar tekstur rambut keritingnya itu tetap kelihatan. Because that's what we need in a curly hair. Selanjutnya aku pakai hair sealant. Ini coconut oil vanilla dari Kriwil. Pakainya juga dikit aja karena rambutnya tuh dikit, dan dikit segini aja tuh enough, cukup gitu. Terus pakainya tuh sambil di scrunch. Can you look at that way? Lihat sana coba. Oke, gini. Pakainya tuh di scrunch gini, diginiin. You see? Kayak gini aja. Ini nggak bakalan bikin acak-acakan, nggak bakalan bikin kusut. Ini justru karena akan membentuk tekstur rambut keritingnya gitu. Good girl. Udah gini aja, beres. Di scrunch, 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 terus udah. Nah, ini rambut keritingnya tuh udah bentuk tekstur. Sebentar ya sayang, lihat sana dulu. Oke. Nah, ini udah bentuk tekstur kayak gini. Entah kelihatan atau enggak, ntar aku kasih tahu gambar yang lebih jelas. Nah, ini kelihatan ya rambutnya tuh udah, bentar. Can you look at that way? Lihat sana dong. Nah, ini rambutnya udah agak terstruktur gitu loh. Maksudnya kelihatan keriting lah, nggak yang lurus banget kayak habis keramas gitu. Nah, ini masih agak basah. Nanti aku tunjukin gimana kalau kering. Dan penting banget emang bagian yang ngasih oil terus di scrunch kayak gitu tadi, biar rambutnya bisa tetap keriting. Nah, ini kalau udah kering, nah dia kayak bentuk keriting gitu tuh. Ini kering, kelihatannya basah ya, padahal enggak. Ini karena justru emang harus kayak gini, karena ini oilnya tadi, coconut oil, hasilnya bikin jadi lebih terdefine. Bentar, tuh, it's curly. Ini udah kering, terus dia tetap terdefine keritingnya, kelihatan keriting yang ukuran aslinya 3B 3C tadi gitu. Nah, ini kelihatannya kayak basah tapi sebenarnya enggak gitu. Nah, ini kelihatan kan keritingnya tetap, kalau kering kayak gini karena efek coconut oilnya tadi jadi lebih kelihatan lembab dan lebih menutrisi karena tadi pakai hair butter. Oke, kita recap dulu nih ya, ini langkahnya. Jadi mending kalian ambil catatan, kalian tulis, kalian rekam atau apalah pokoknya. Karena beneran deh, rambut keriting itu meskipun perawatannya agak lama, agak susah, tapi kalau dilakukan dengan tepat, hasilnya itu bagus kok. Rambut keriting itu bukan berarti jelek, bukan berarti kusut. Aku selalu bilang ke anak aku, beautiful hair is a healthy hair. Jadi meskipun rambut itu keriting, tapi kalau tetap terawat, tetap sehat, maka itu rambut yang bagus, itu rambut yang indah. Sampo keramasnya 3 hari sekali, sedikit aja dipakai di area kulit kepala. Terus ketika pakai sampo jangan lupa di massage kulit kepalanya. Itu kalau kulit kepala anak kalian sensitif ya, kayak anak aku, dengan di scalp kayak gini lembut aja, gosokinnya nggak perlu yang kasar-kasar. Selanjutnya adalah Eternal Leave Conditioner. Samponya pakai dikit aja, terus dioles ke seluruh rambut. Sambil dioles itu kalian bisa kayak detangling, dipisah-pisah pakai jari. Oke ya, setelah keramas keringin pakai handuk. Kalian bisa pakai handuk biasa, tapi disarankan pakai handuk yang microfiber biar enggak merusak tekstur rambut keriting. Aku pakai handuk biasa karena I have no time to do that. Selanjutnya setelah dikeringin pakai handuk, disisir pakai tangle teaser. Ini detangling hairbrush. Kalau kalian nggak punya tangle teaser, sisir pakai jari aja. Pokoknya jangan disisir pakai sisir yang kayak gini ya. Ini kayak bikin rusak rambut keritingnya, malah bikin kusut, malah bikin gak karu-karuan. Pakai ini aja. Ini the best detangling brush yang pernah aku coba sih. Ada merek lain kayak the wet brush, terus apalagi tuh satunya aku lupa.
Tapi nggak ada yang lebih bagus dari Tangle Teezer kalau menurutku. Buat kalian yang rambutnya keriting, yang anaknya rambut keriting, ini lifesaver banget. Setelah disisir, pakein hair butter. Hair butter ini buat membentuk rambut keritingnya. Pakai dikit aja, sambil dipakein hair butter kalian bentuk keriting, dikeriwil-keriwil gitulah pokoknya. Setelah dikasihin hair butter, oh ya, ngasih hair butternya ini pas posisi rambutnya masih setengah basah ya. Yang terakhir adalah pakai hair sealant. Jadi dan pakai hair sealantnya ini sambil di scrunch gitu rambutnya. Dan kalau udah pakai semua step itu tadi, hair sealant juga, itu ya udah selesai, tinggal tunggu kering aja gitu. Nah, aku tunjukin juga hasil before after rambut anak aku sebelum keramas dan juga setelah keramas, setelah rambut keritingnya terdefine. Dan asal kalian tahu, meskipun enggak disisirin, rambut keriting yang udah dirawat dengan step itu tadi tuh bakalan tetap bentuk keriting gitu loh. Tapi ya kalau dipakai tidur, kalau dipakai main ya pasti ada acak-acakan dikit lah. Paling enggak keritingnya tuh tetap terdefine, enggak rusak jadi lurus, enggak rusak jadi loose gitulah pokoknya. Kalau memang perlu disisir, kayak ada momen kan rambut anak tuh perlu banget disisir padahal belum waktunya keramas, aku suka pakein hair sealant ini lagi. Terus aku detangling pakai Tangle Teezer. Terus udah rapi lagi gitu. Kadang aku iket juga sih biar nggak kelihatan kusut amat. Jadi lebih simple gitu. Jadi ya udah itu aja step-stepnya dari aku dan produk-produknya. Semoga membantu kalian yang anaknya rambutnya keriting dan selama ini kebingungan gimana cara ngerawatnya. Yang perlu diingat adalah pilih produk yang tepat dan juga harus telaten. Beneran harus yang telaten. Cuman kalau udah telaten tuh hasilnya itu bagus gitu loh. Hasilnya itu benar-benar bikin seneng hati dan menyenangkan dan bikin lega. Remember, a beautiful hair is a healthy hair. Jadi gak ada rambut yang lebih bagus, jenis rambut yang lebih bagus one another. Yang ada adalah rambut yang bagus adalah rambut yang sehat. Jadi rambut keritingnya mulai sekarang dirawat, disayangi, dicintai, biar lebih cantik lagi, lebih sehat lagi. Ya, terima kasih udah menonton. Jangan lupa like kalau video ini bermanfaat dan jangan lupa subscribe. I will see you on my next one. Bye.